Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febri Ramawati, ini 044 kelas 21A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan. Masalah pemerataan kesempatan dan akses pendidikan. Daerah yang memerlukan perhatian dalam masalah rendahnya pemerataan pendidikan adalah daerah pelosok negeri atau terpencil. Selain akses dan distribusi yang sulit, akses pendidikan pun sulit diselenggarakan di daerah-daerah tersebut, terutama daerah tertinggal. Di daerah pusat pemerintahan pun terdapat beberapa warga negara usia sekolah yang tidak dapat menikmati pendidikan. Salah satu contoh permasalahan adalah anak-anak usia sekolah dasar tidak bersekolah dan bekerja mencari uang di jalanan, misalnya dengan mengamen dan sebagainya. Pemerataan pendidikan formal yang menjadi permasalahan adalah mutu pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan kualitas SDM yang dihasilkan dari lulusan sekolah tersebut. Selain itu, fasilitas yang tersedia berbeda dari tempat satu dengan tempat lain. Perbedaan dapat dilihat antara sekolah kota dan sekolah terpencil. Permasalahan lain adalah faktor biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan. Pemerataan pendidikan nonformal. Pada jalur pendidikan nonformal juga menghadapi permasalahan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga masyarakat. Kesadaran masyarakat, khususnya yang berusia dewasa, untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah, apalagi pendidikan nonformal. Pada umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga tidak dapat terjangkau oleh masyarakat menengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan dan akses pendidikan. Sebagian masih berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Hal ini berakibat pada kurang adanya pemerataan kesempatan pendidikan. Masih terdapat pendirian atau penyelenggaraan pendidikan prasekolah tidak memenuhi standar minimal baik dari segi sarana dan prasarana maupun mutu dan profesionalisme guru. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil yang sebagian besar miskin telah menyebabkan kualitas gizi anak kurang dapat mendukung aktivitas anak didik dalam bermain sambil belajar. Kurangnya sarana dan prasarana. Kurangnya kesadaran pendidikan dari warga negara. Rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Akses pendidikan yang lambat karena keterbatasan teknologi di daerah tersebut. Masalah peningkatan mutu. Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana atau prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan. Ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan atau pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan
memberikan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Masalah efisiensi dan sistem manajemen pendidikan. Para ahli banyak mengatakan bahwa sistem pendidikan sekarang masih kurang efisien. Hal ini tampak dari banyaknya anak yang drop out, banyak anak yang belum dapat pelayanan pendidikan, banyak anak yang tinggal kelas, dan kurang dapat pelayanan yang semestinya bagi anak-anak yang lemah. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang semestinya. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Sementara itu, dalam tahap pelaksanaan, manajemen pembelajaran tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan yang terjadi menyangkut permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Permasalahan yang terkait dengan perencanaan adalah sedikitnya waktu yang dimiliki oleh guru untuk istirahat dalam merencanakan 18 kegiatan pembelajarannya. Sedangkan yang terkait dengan implementasi atau pengelolaan pembelajaran adalah ukuran kelas yang besar, jumlah peserta didik yang berlebih, pengetahuan tentang teori pembelajaran yang minim, serta kurangnya dukungan dana dan administrasi. Sementara itu, permasalahan yang menyangkut pelaksanaan evaluasi pembelajaran kurang dipahami oleh guru tentang evaluasi performansi. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting sebagai berikut. 1. Bagaimana tenaga pendidikan di Indonesia difungsikan dengan baik. 2. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan di Indonesia digunakan dengan benar. 3. Bagaimana pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan semestinya. Masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat detik-detik hadirnya kurikulum baru. Akibatnya terjadi kesenjangan antara saat direncanakan berlakunya kurikulum dengan saat mulai dilaksanakan, dan pendidikan berlangsung kurang efisien dan efektif. Solusi masalah mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan. 1. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT. 2. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. 3. Penyempurnaan kurikulum. 4. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. 5. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran. 6. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran kegiatan pengendalian mutu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.